Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Pagi. Apa kabar kalian semuanya? Baik. Kita diawali dengan natural pengajar hikmat Om Swastiastu. Yang untuk pertemuan kali ini, jadi hari ini saya ingin menjelaskan kepada rekan-rekan guru sekalian bahwasanya saya dapat mengikuti pelatihan pada waktu ini tentang revitalisasi bahasa daerah yang dilaksanakan oleh Balai Bahasa Bali. Dan untuk selanjutnya, silakan slide selanjutnya. Kita langsung ke materi apa itu revitalisasi. Nah, di sini saya ambil di berbagai sumber. Revitalisasi adalah suatu proses atau cara dan perbuatan untuk menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya terberdaya, sehingga revitalisasi itu berarti menjadikan sesuatu atau perbuatan yang menjadi vital. Karena kita sendiri tahu kalau vital itu adalah yang sangat penting. Maka dari itu upaya memperlambat dan penggunaan, karena kita ketahui bersama bahwa sehari-hari bahasa daerah itu jarang dipergunakan, ya, atau mungkin di beberapa daerah bahasa daerah itu mungkin masih awam, ya, karena kita ketahui bersama bahwa bahasa daerah mungkin di keluarga-keluarga jarang digunakan, keseringan memakai bahasa Indonesia. Nah, maka dari itu revitalisasi bahasa daerah ini adalah tujuannya untuk melestarikan bahasa daerah itu sendiri. Nah, jadi materi yang saya dapat saat Bimtek revitalisasi bahasa daerah dari tanggal 22 sampai 25 April, yaitu ada sekitar 7 materi. Yang pertama ada satu bahasa Bali, belajar perkembangan cepat, pengajian Bima Hindra Aksara Bali, dan cipta dan baca puisi. Selanjutnya ada menulis cerpen bahasa Bali. Yang materi pertama yaitu tentang satu bahasa Bali. Kalau satu ini bahasa Indonesia itu adalah tapi Bapak Ibu bercerita, ini betul sekali bercerita. Jadi cerita rakyat yang banyak beredar di Bali itu kadang kita tidak tahu ya siapa yang menciptakan. Itu memang sengaja kalau dalam satu Bali kita tidak tahu siapa pertama yang menciptakan, siapa yang membuat cerita itu, ya. Nah, itulah dalam bahasa Bali, satu bahasa Bali. Adapun ciri-ciri satu, kalau satu ini termasuk dalam sastra Bali Kulo atau yang disebut dengan gancaran. Untuk nama itu tidak disebutkan, misalkan ada satu tidak isi namanya, nama tumbuhannya dalam artian satu Bali itu sastra lisan bahasa Bali. Nah, dalam penggunaan bahasa satu sendiri itu kalau bahasa ceritanya menggunakan bahasa Bali Andap, yaitu bahasa yang kita pergunakan sehari-hari atau bahasa biasa. Namun bahasa tokohnya itu menggunakan anggaran booking bahasa atau ada tatanan kebahasaannya. Nah, begitu juga di dalam satu ada juga unsur intrinsiknya, ya. Unsur intrinsik itu ada tema, alur cerita, tokoh, pengembangan, latar, dan amanat. Jadi mana tema yang dimaksud adalah yang mencakup keseluruhan dari satu itu sendiri. Misalkan kalau tahun lalu dalam ini ada jagat kerti Bali, kan seperti itu untuk provinsi Bali-nya. Terus alur cerita, terus ada tokoh dan pengembangan. Itu tokoh itu dalam yang berperan dalam cerita itu, sedangkan kalau penokohan adalah bagaimana sang penulis cerita ini atau satu ini mengungkapkan dari sisi luarnya seperti itu, latar, tempat dan waktu dan sebagainya. Yang terakhir yaitu amanat. Amanat di sini yang dimaksud adalah dalam satu ini bisa menggunakan model pembelajaran IMOD. Yang dimaksud dengan IMOD adalah imitasi model. Imitasi atau bisa disebut dengan meniru. Nah, jadi Bapak Ibu bisa menggunakan model pembelajaran IMOD ini atau imitasi model, yaitu dengan melibatkan semua panca indera yang ada, ya, sebagai dalam bercerita. Nah, adapun tentang satu Bali dengan model IMOD ini, yang pertama guru membaca satu dulu, habis itu
apa yang telah dikerjakan oleh guru. Nah, ini ada beberapa contoh satu Bali, yaitu ada Ibnu Teken Ibu. Nah, bisa Bapak Ibu amati di depan. Jadi yang pertama, yaitu paragraf pertama itu ada pengakuan ceritanya ya. Ada kuning kelurahan Sabo hidup dong Teken di kebun. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, seperti yang dilihat itu di Sabo tinggal berjalan kuning jauh dan gue melewati dekat ceng-cengi. Nah, seperti ini ke. Nah, intonasi juga diperlukan dalam Sabo Bali. Selanjutnya, nah yang terakhir itu ada pitekat-pitekat seperti yang sebutkan tadi, bahwa dalam diet itu ada saran atau amanat yang ingin disampaikan dalam Sabo ini ya. Nah, jadi amanat itu tidak hanya ditemukan di akhir cerita atau Sabo, jadi di tengah juga kadang terlihat amanat yang ingin disampaikan. Ya, sekian pemaparan dari saya. Semoga nanti Bapak Ibu di dalam kelas bisa menularkan kepada anak didiknya, anak-anak kelas Bapak Ibu semuanya. Dan apabila ada yang ditanyakan bisa bertanya lagi, atau mungkin nanti hubungi saya setelah acara ini ya, nanti bisa kita rembuk untuk lebih jauh. Dan untuk kali ini karena kita akan melakukan aktivitas yang lebih bermanfaat lagi di pagi hari ini, kita akhiri. Jadi akhiri dengan aturan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Salam Mas Santi. Thank you.